Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hifizah Nur, saya dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana. Saat ini saya akan menceritakan tentang hubungan antara penelitian yang saya lakukan pada tahun ini dengan mata kuliah yang saya ampu. Saya akan share screen dulu. Oke, baik. Penelitian saya pada tahun ini berjudul Pengaruh Father Involvement terhadap Self-Esteem Karyawan Dewasa Muda, dan ini akan saya hubungkan dengan mata kuliah Perkembangan Sepanjang Hayat. Bagaimana hubungannya? Ya, pertama saya akan bicara dulu tentang penelitian ini. Ya, pengaruh Father Involvement terhadap Self-Esteem pada karyawan dewasa muda di daerah Jabodetabek. Sebagai latar belakang dari penelitian adalah tentang quarter life crisis yang dialami oleh orang-orang dewasa muda. Quarter life crisis adalah kecemasan dan ketidakpastian yang dialami oleh seseorang mengenai kehidupan masa depannya. Dan ini akan diperparah bila individu ini memiliki penilaian diri yang negatif, ya. Artinya dia tidak memiliki self esteem yang tinggi. Nah, bila individu mampu menilai dirinya secara positif, maka ia memiliki self esteem yang tinggi. Dengan self esteem yang tinggi ini, ya, atau mungkin lebih mudahnya kita bicara tentang harga diri, ya, self esteem itu adalah harga diri, maka dia akan memiliki rasa percaya diri, merasa kompeten, bahkan memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahannya. Sehingga eh, orang-orang muda yang memiliki self esteem yang tinggi tentu akan bisa apa, mengatasi, ya, quarter life crisis di dalam kehidupannya. Nah, kita bicarakan lebih dalam tentang self-esteem. Self-esteem merupakan penilaian individu tentang dirinya secara keseluruhan, ya, termasuk rasa harga diri dan penerimaan diri. Self-esteem ini memiliki dua dimensi, ya, diukur dari dua hal ini, yaitu perasaan tentang kemampuan dirinya atau self-acceptance, dan penilaian tentang diri sendiri atau self-liking. Apakah dia suka dengan diri sendiri atau tidak? Nah, harga diri ini atau self-esteem erat kaitannya dengan pola asuh di dalam keluarga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola asuh negatif berkorelasi dengan rendahnya self-esteem. Jadi kalau misalnya pola asuh di rumah negatif, maka akan menghasilkan anak-anak atau remaja atau bahkan dewasa, anak-anak yang sudah dewasa yang memiliki self-esteem yang rendah. Berarti harga dirinya rendah. Kemudian beberapa dekade terakhir terlihat jelas bahwa sosok ayah mempunyai peran yang sangat besar dalam proses pengasuhan. Biasanya kalau kita bicara tentang pengasuhan, kita akan bicara tentang uh, parents atau kedua orang ini, ya, ayah atau ibu. Atau mungkin banyak sekali yang berbicara tentang ibu dalam mengasuh anak. Tetapi ternyata beberapa dekade ini membuktikan bahwa peran ayah itu ternyata sangat penting sekali dalam proses pengasuhan anak. Apa yang dimaksud dengan uh, keterlibatan ayah atau father involvement? Keterlibatan ayah atau father involvement merupakan konsep multifaset, ya, di mana ayah dapat berpartisipasi dalam mengasuh anak dengan banyak cara. Kalau dalam penelitian ini ada tiga komponen yang menjadi dasar dari variabel keterlibatan ayah, ya, yaitu komunikasi antara ayah dengan anak, kemudian kedekatan emosional, lalu juga melakukan aktivitas bersama antara ayah dengan anak. Apakah itu berbelanja bersama, melakukan ibadah bersama, kemudian juga melakukan olahraga bersama, atau kalau untuk karyawan yang sudah bekerja, anak-anak yang sudah menjadi karyawan gitu, ya, maka biasanya mendiskusikan tentang masalah pekerjaan kepada bersama, ya, antara ayah dengan anak tadi. Nah, dalam penelitian ini sebenarnya kita ingin mengetahui adanya pengaruh father involvement terhadap self-esteem pada karyawan dewasa muda di Jabodetabek, ya. Apakah ada pengaruh father involvement ini terhadap self-esteem karyawan tersebut? Nah, jumlah responden yang bersedia berkontribusi dalam penelitian ini sebanyak 300 orang. Hasilnya, eh, ternyata memang ada hubungan yang positif antara father involvement dan self-esteem pada karyawan dewasa muda sebesar 0,428. Artinya, semakin kuat keterlibatan ayah,
dalam interaksi dengan anak ya, dalam pengasuhan, maka self esteem anak juga akan semakin tinggi. Bahkan bila anak itu sudah dewasa, sudah bekerja, sudah menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan di sekitar Jabodetabek. Nah, karena korelasinya atau hubungannya cukup besar, maka kemudian kami menghitung pengaruhnya. Dan ternyata memang pengaruh father involvement terhadap self-esteem pada karyawan dewasa muda itu sebesar 18,3% dibanding dengan faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti. Ya, jadi di sini ada pengaruh father involvement sebesar 18,3% terhadap peningkatan terhadap self-esteem ya pada karyawan tersebut. Nah, kemudian apa hubungan riset dengan mata kuliah perkembangan sepanjang hayat? Mata kuliah perkembangan sepanjang hayat adalah mata kuliah yang berbicara tentang eh, perkembangan manusia dari usia tentu dari lahir sampai meninggal ya, sampai kematian. Dan salah satu fase yang dibahas tentu adalah masa dewasa muda. Nah, ciri individu yang sedang berproses menjadi dewasa biasanya kita mengatakan sebagai emerging adulthood ya. Dan tentu di sini usianya antara 20 sampai 30-an tahun ya. Nah, yang ciri individu yang sedang berproses ini adalah biasanya dia sedang melakukan eksplorasi identitas. Identitas dirinya tuh seperti apa? Dia maunya menjadi orang yang seperti apa? Terutama dalam hal cinta dan pekerjaan ya. Maksudnya cinta itu hubungan romantis dengan lawan jenis dan tentu dengan pekerjaannya dia. Apakah dia cukup bisa involved, cukup bisa ya cukup senang dengan pekerjaannya sekarang atau tidak, cukup mampu melakukan pekerjaannya dengan baik di perusahaan atau tidak. Uh, uh, Bahkan sering sekali anak-anak muda di usia ini 20 sampai 30-an mungkin masih berpindah-pindah tempat pekerjaan gitu ya. Nah, kemudian ciri dari fase ini juga adanya ketidakstabilan. Tentu dalam hal ekonomi masih belum stabil, kemudian juga tadi masih mengeksplor identitasnya, apakah dia ingin menjadi apa gitu ya sebenarnya. Itu juga masih banyak individu yang masih mengeksplor. Kemudian fokus pada diri sendiri ya karena dia belum settle ya, tidak uh, usia usia ini belum uh, apa namanya tentu secara posisi di perusahaan juga masih belum uh, kokoh gitu ya, maka biasanya dia fokus pada diri sendiri, mungkin tidak terlalu merasa aware terhadap lingkungan sekitarnya. Sedangkan kalau misalnya keterlibatan dengan ayah, mungkin ayah akan mengajak dia untuk bersosialisasi dengan tetangga, dengan teman-teman gitu ya, dengan teman-teman ayahnya, sehingga dia bisa mengambil banyak pelajaran dari orang-orang di sekitarnya. Nah, kemudian fase ini juga cirinya merasa berada di antara fase remaja dan dewasa, ya jadi mungkin eh, pingin mandiri secara penuh, tapi tentu saja masih tetap membutuhkan arahan dan mungkin juga motivasi dari orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama orang tua. Kemudian individu memiliki kesempatan untuk mengubah hidup mereka ya di fase ini. Dan dari riset yang dilakukan tadi ya, antara father involvement ya apa namanya pengaruh father involvement terhadap self esteem didapatkan bahwa karyawan dewasa muda masih membutuhkan arahan dan bimbingan dari keluarga terutama ayah, dan itu sangat mempengaruhi self esteem anak ketika dibawa dalam dunia kerja. Apakah anak pede, anak merasa mampu untuk melakukan tugas-tugasnya atau tidak, ternyata cukup dipengaruhi oleh cukup besar ya dipengaruhi oleh keterlibatan ayah ya dalam proses pengasuhan. Nah, selain itu, di dalam perkembangan sepanjang hayat juga dibahas tentang teori tentang kelekatan, ya, kelekatan atau attachment. Nah, individu dengan kelekatan aman, ya, attachment itu ada bermacam-macam, ada kelekatan yang cemas, kelekatan yang aman, atau kelekatan yang avoidant, ya, yang tidak terlalu baik, ya. Nah, individu dengan kelekatan aman biasanya memiliki rasa penerimaan diri, harga diri, dan efisiensi yang terintegrasi dengan baik ya, efisiensi diri yang terintegrasi dengan baik. Ini mungkin ini juga sangat erat kaitannya dengan topik self esteem tadi ya. Jadi kelekatan yang aman antara anak ya yang sudah dewasa tadi terutama dengan keluarganya ya, dalam hal ini tentu kita bahas dengan ayahnya, ternyata
akan memiliki rasa penerimaan diri, harga diri, dan efisiensi diri yang terintegrasi dengan baik. Dan tentu orang yang memiliki kelekatan yang aman memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosinya, optimis dan tangguh ya dalam menjalani masalah-masalah yang ada di depannya, yang sedang dihadapinya. Lalu juga orang yang memiliki kelekatan aman dalam menghadapi stres dan kesulitan, mereka mengaktifkan representasi kognitif keamanan. Artinya karena mereka merasa aman di rumah, merasa diterima, merasa dekat gitu ya, merasa banyak yang mendukung apa yang dia lakukan, maka dia akan aktif ya, kognitif apa namanya secara kognitif perasaan itu aktif dan dibawa ke dunia kerja. Lalu mereka juga akan perhatikan apa yang terjadi di sekitar mereka dan memobilisasi strategi penanggulangan yang efektif. Mereka juga ketika merasa aman, maka mereka eh, akan mampu untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam dunia kerja dengan baik. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan eh, tentang penjelasan hubungan antara eh, penelitian yang saya lakukan dengan eh, mata kuliah yang saya ampu, yaitu perkembangan sepanjang hayat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.